Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mohon maaf, Ibu tadi ada kesalahan sehingga Ibu terlambat share video ini, pembelajaran ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih dalam keadaan pembelajaran daring. Rasanya sangat rindu ibu guru untuk bisa bertatap muka secara langsung dengan kalian, tapi pandemi ini masih ada di sekitar kita sehingga kita belum bisa bertatap muka ya. Mudah-mudahan anda sekalian tetap menjaga kesehatan. Oke, anda sekalian, pada kesempatan ini kita akan masuk di materi baru bab 3. Silakan nanti anda lihat bukunya sambil mendengarkan video dari ibu guru, pembelajaran dari ibu guru. Bisa sambil lihat bukunya tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Tapi sebelum ibu masuk di materi ini, ibu mau refresh kembali materi pembelajaran pekan lalu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah dan istiqomah. Masih banyak nak yang belum menyetorkan tugas-tugas tak. Ibu harap silakan diamalkan, dipraktekkan materi yang kemarin tentang jujur, amanah dan istiqomah. Ketika kalian melakukan menyetor tugas-tugas yang ibu berikan, berarti kalian sudah amanah. Amanah itu adalah perilaku kepercayaan yang dijaga. Jadi ketika kita ibu guru memberikan tugas, kalian bisa menyetor dengan tepat waktu atau kalaupun terlambat, itu adalah bagian dari sifat amanah. Istiqomah, barusan ibu share bagaimana anda diharapkan bisa melis kewajiban kalian, melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ketika kalian sudah istiqomah melaksanakan sholat full dalam sehari, maka kalian sudah istiqomah. Istiqomah tidak tergoyahkan atau teguh pendirian dalam melaksanakan kebaikan ya. Kalian salat dengan tertib adalah bagian dari sifat istiqomah yang sudah kalian praktekkan. Jadi ibu harap sifat-sifat itu kalian bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anda sekalian, kembali ke materi kita. Hidup semua bersih, hidup jadi nyaman. Jadi dalam materi ini, Ananda setelah belajar materi ini, ibu harapkan kalian dapat memahami tentang ketentuan-ketentuan taharah. Tapi sebelumnya pasti harus tahu dulu apa itu taharah. Setelah kalian belajar tentang taharah, apa itu taharah, kalian mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang taharah. Setelah itu kalian mampu mempraktekkan tata cara taharah, memahami hikmah taharah, dan terakhir bisa mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda sekalian, taharah ini adalah bahasa Arab ya. Taharah ini adalah bahasa Arab yang artinya suci. Jadi kalau ditanya apa itu taharah suci, lebih luas lagi, taharah itu bersuci dari najis dan hadas ya, membersihkan diri dari najis dan hadas. Najis ini adalah kotoran. Ingat ya, najis itu kotoran. Kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi anda harus pahami bahwa ketika kita terkena najis, maka kita terhalang untuk beribadah kepada Allah. Makanya penting untuk kita tahu nak, jangan sampai kita sholat, beribadah, sholat tiap hari, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan taharah kita, tidak memperhatikan keadaan kita, apakah kita ada najis atau tidak ya. Jadi najis ini adalah kotoran, jadi terlihat dengan nyata kotoran itu, maka kita harus bisa bersuci dari taharah ini, dari najis ini. Jadi taharah di sini maksudnya membersihkan sesuatu dari najis ya. Najis ini ada 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua atau najis ringan, yang kedua najis mutawassita atau najis sedang, dan yang ketiga adalah najis mughalladah atau najis berat. Silakan nanti anda buka kembali bukunya supaya lebih jelas ya penjelasannya dari ibu guru.
dari najis mukhaffafah ini adalah najis ringan. Walaupun ringan, tapi kalau kita terkena najis ini maka tetap tidak sah ibadah kita ketika terkena najis ini. Yang mana itu najis ringan? Yaitu contohnya air seni atau air kencing bayi laki-laki yang masih bayi, ya. Kalau kalian punya adik bayi, perhatikan nak baik-baik ketika kita gendong, mungkin dia kencing niki, maka ketika terkena pakaian tak itu kena najis, tidak bisa dipakai sholat karena sudah terkena najis. Dan adik bayi ini belum makan makanan yang berat, dia masih masih minum susu. Jadi air seni anak bayi laki-laki yang masih bayi ini yang belum makan nasi, maka air kencingnya itu tergolong najis mukhaffafah atau najis ringan. Maka ketika terkena najis ini harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Ibu langsung praktekkan, ya. Dengan coba lihat ini tangannya ibu guru. Kalau kena najis di sini di tangan kita ini, untuk yang masih bayi cukup dengan dipercikan, ambil air cukup dipercikan begini untuk bayi laki-laki. Kecuali kalau untuk bayi perempuan maka harus dialirkan air bersih ke tangan kita. Kalau pakaian maka harus dicuci, ya. Itu najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassitah atau najis sedang. Contohnya air kencing bayi, bukan lagi air kencing bayi tapi air kencing anak kecil yang sudah makan nasi. Ketika sudah kena air kencing anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah makan nasi itu dan seterusnya itu, maka tidak boleh lagi dipercikkan, tapi dia harus disiram dengan air yang mengalir. Bangkai, tinja itu bagian dari najis mutawassitah. Yang ketiga najis mukhaffaf, mughalladah atau najis berat. Nah, ini yang beda cara membersihkannya. Najis mughalladah ini contohnya jilatan anjing, ya. Jilatan anjing. Kalau ada anjing di sekeliling kita dan dia menjilati kita, maka sebanyak air, berapa banyak pun air yang kalian siramkan untuk badan kita yang terkena najis tidak bakalan bersih. Kenapa? Karena tidak dengan cara menyiramkan mengalirkan saja air, tapi khusus untuk jilatan anjing maka kita harus membersihkannya dulu dengan menggosokkan tanah yang bersih sebanyak 7 kali baru kita siram air. Ini ya. Oke, ini tentang najis. Selanjutnya hadas. Ya, tadi kan jelas ya bahwa tahara itu membersihkan diri dari najis dan hadas. Najis ibu sudah jelaskan, dari ketiga jenis najis ini harus diperhatikan bahwa kita benar-benar bersih dari ketiga najis ini sebelum melakukan ibadah kepada Allah. Apa yang harus bersih dari ketiga najis itu ada 3. Yang pertama badan kita, pakaian kita, dan tempat salat kita. Jadi ketika kita mau sholat, pastikan badan kita tidak ada yang terkena dari ketiga najis ini. Pakaian kita tidak ada yang terjangkiti, tidak ada yang melengket, tidak ada yang kena dengan pakaian kita sebelum kita sholat. Dan yang terakhir adalah tempat sholat kita. Pastikan bahwa tempat kita sholat di rumah kita itu tidak ada najis di situ. Jangan sampai kita pas sujud tercium lantai tak bau tai karena tadi ada tai di situ tidak dibersihkan. Ya, itu tentang najis. Yang kedua tentang hadas. Ini hadas. Apa itu hadas? Hadas itu keadaan di mana seseorang terhalang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi hadas itu keadaan, bukan jadi tidak terlihat. Dia dalam keadaan berhadas, berarti yang merasakan, yang mengetahui bahwa dia tidak terhalang untuk beribadah kepada Allah itu adalah dia sendiri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya kena hadas, maka dia terhalang untuk sholat. Hadas ini ada 2. Kalau najis ada 3 ya. Najis itu ada 3. Kalau hadas ini sendiri ada 2. Yang pertama namanya hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Apa itu
Hadas kecil itu keadaan di mana ketika seseorang dalam keadaan berhadas, maka dia cukup membersihkan hadasnya dengan cara berwudu. Jadi langsung dengan taharanya ini Ibu jelaskan. Jadi hadas kecil ini ketika seseorang dalam keadaan berhadas dan dalam kategori kecil, maka dia cukup berwudu agar bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Contohnya yang mana itu? Hadas kecil. Misalnya kentut. Ketika orang kentut, ada yang bisa lihat kentutnya teman tak? Tidak ada tak? Jadi itu kentut bukan najis, tapi dia dalam keadaan berhadas. Maka ketika seseorang sudah kentut, maka dia tidak boleh salat sebelum dia tahara. Bagaimana cara taharanya? Cukup dengan berwudu. Kentut, ya. Itu tentang hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini yang harus taharanya bukan dengan berwudu tapi dengan mandi wajib. Hadas besar ini contohnya haid bagi perempuan, nifas bagi ibu yang habis melahirkan, mimpi basah bagi anak laki-laki yang sedang menjelang balik. Ananda sekalian, ketika kalian sudah haid, tidak ada yang tahu bahwa kalian haid kecuali kalian memberitahu bahwa saya haid. Ketika kalian mau sholat dan kalian tidak pergi sholat, baru kalian menjawab saya dalam keadaan haid, maka kalian tidak boleh sholat. Dan yang tahu itu adalah kalian sendiri. Makanya dia katakan itu hadas itu adalah keadaan di mana kalian terhalang untuk sholat karena keadaan mula yang menjadikan tidak bisa seperti itu, tidak bisa beribadah kepada Allah, ya. Jadi Ibu ulang lagi, contohnya hadas ini haid bagi anak perempuan yang sudah menjelang balik. Mungkin ada di antara kalian ya yang belum haid juga, kelas 1 SMP, bahkan ada yang masih kelas 6 mungkin sudah haid. Jadi kalau sudah haid, kena perhatikan taharata, perhatikan bagaimana membersihkan diri kita dari hadas ini. Cara taharanya itu bagaimana, ya? Kalau waktu haid ini minimal 3 hari, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang bahkan sampai 15 hari. Jadi ketentuannya itu sampai 15 hari. Kalau ada yang haid sampai 15 hari, maka selama 15 hari itu dia tidak boleh sholat. Tapi setelah dia 15 hari masih haid, maka itu namanya bukan lagi haid, tapi namanya darah istihadah, darah yang keluar di luar masa-masa haid. Ya, jadi nanti perhatikan tanggal haid tak untuk yang perempuan ya. Hitung baik-baik. Oh, ini sudah 7 hari. Kalau memang sudah bersih, silakan mandi wajib. Jangan lupa niatnya. Lihat di buku tak, di bukunya sudah jelas ya. Ketika kita mau mandi wajib, jangan lupa niatnya. Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbar fardalillahi ta'ala. Ya, aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu haid. Yang kedua nifas. Ini untuk ibu-ibu mungkin ya, Dik. Kita belum pernah mengalami itu, tapi ibu-ibu yang habis melahirkan jangan heran kalau ada ibu-ibu yang habis melahirkan itu tidak sholat selama 40 hari karena batas nifas itu sampai 40 hari ya. 1 bulan lebih setelah melahirkan ibu kita dalam keadaan nifas, mengeluarkan darah terus ya. Nah, yang ketiga mimpi basah. Ini bagi laki-laki. Jadi laki-laki juga itu ada keadaannya dalam keadaan hadas. Kapan itu? Ketika dia mimpi basah. Yang bagaimana ketika mimpi basah? Coba tanya bapak tak sebagai laki-laki. Toh kan bapak tak laki-laki. Kalau ibu guru perempuan belum pernah merasakan mimpi basah. Supaya lebih detail itu yang mana mimpi basah, tanya bapak tak. Yang pastinya nak, setelah kita mimpi basah harus mandi wajib. Tidak sah salat tak. Tidak sah salat tak kalau langsung salat sebelum mandi. Jadi ibu
jelaskan di sini untuk laki-laki yang menjelang balik itu pasti mengalami mimpi basah. Mimpi di mana dia merasakan nikmat yang luar biasa dan setelah bangun dia mendapati ada sesuatu yang dia rasakan, ada yang keluar ya. Ya, silakan nanti ditanyakan ulang sama bapak tadi supaya lebih jelas itu. Kalau kita ketemu muka, ya kita bisa berdiskusi tentang mimpi basah ini, ya. Oke, itu tadi. Jadi ibu ulang lagi. Contoh hadas. Jadi hadas ini ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil ini contohnya kentut, beol atau buang air besar, buang air kecil. Kalau sudah dalam keadaan sudah berak, sudah dalam keadaan kencing, ya harus wudhu dulu baru sholat. Tidak boleh langsung pergi sholat pada sudah kencing. Jadi ini hadas kecil ini dalam keadaan kan tidak ada yang tahu. Kalau kita masuk WC tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan di sana. Oh, kita BAB, kita buang air kecil. Maka kita yang paling tahu, keadaanku tadi sudah buang air kecil, keadaanku ini sudah buang air besar, keadaanku sudah kentut, maka saya harus tahara. Saya harus mensucikan diriku dari hadas ini, hadas kecil. Kemudian hadas besar, haid, nifas, mimpi basah, ya, mimpi basah. Nah, ananda sekalian, penting untuk kalian ketahui bahwa ketika tidak tahara maka sia-sialah perbuatan kita. Tidak ada manfaat, tidak ada pahala yang kita lakukan ketika kita melakukan amalan-amalan atau kita melakukan ibadah kepada Allah tapi dalam keadaan ada najis dan dalam keadaan hadas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya musim kemarau begini, kita mau tahara tidak mendapatkan air, maka apa yang harus kita lakukan? Agama memberikan kemudahan kepada kita ketika kita tidak menemukan air dan sudah berusaha, bukan karena malas-malasan ya, tapi kita tetap berusaha dulu mencari air. Maka ketika tidak menemukan air dan kita harus tahara dari hadas ini, maka kita cukup tayamum ya. Apa itu tayamum? Bersuci dengan menggunakan debu yang suci, ya. Debu itu ada di mana-mana. Debu yang suci ya, bukan debu yang suci. Debu yang suci itu debu yang menempel di dinding kita, di mana kita yang kemungkinan besar tidak diinjak-injak sehingga tidak ada lagi yang menempel najis di situ. Jadi syarat tayamum ini harus kita perhatikan, tidak asal-asalan karena kita malas kena air baru kita dengan senaknya ndak mau ke mandi deh, mau jadi tayamum. Ndak bisa begitu, nak. Harus kita perhatikan ketentuan tayamum. Bagaimana, apa ketentuannya? Yang pertama tadi, tidak ada air dan berusaha sudah mencarinya. Berusaha mencari air di mana dia berada. Kalau bisa kita pergi minta sama tetangga, ya minta sama tetangga. Kalau air tetangga tak banyak, minta sama tetangga tak. Yang kedua, kalaupun banyak air tapi kita terhalang kena air ini karena alasan kesehatan. Nah, alasan kesehatan ini harus sesuai dengan referensi dokter, bukan referensi pribadi kita. Misalnya, kita ada luka di anggota wudhu kita, tapi dengan referensi dokter tidak boleh kena air, maka boleh kita tayamum. Ada luka tak mau sholat, dengan referensi dari dokter jangan dikasih kena air, maka tidak apa-apa, nak, silahkan tayamum, ya, tayamum. Lihat di buku tak lebih jelas lagi bagaimana tayamum itu cukup diusapkan, ya, tidak seperti berwudu. Dia cukup diusapkan dengan anggota-anggota wudu, anggota tayamum kita. Yang ketiga, syarat tayamum itu telah masuk waktu sholat pastinya. Misalnya sekarang kalau mau kita tayamum baru belum waktu duhur, tidak ada jaminan bahwa jeda antara sudah tayamum sampai waktu duhur itu tidak ada keadaan hadas tak sampai tak kentut. Jadi lebih aman nanti ketika pas mau sholat baru kita tayamum. Oke, anda sekalian, mungkin itu ya yang bisa ibu share pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, Allah memberikan kita kesehatan dan segera kita dapat bertatap muka dalam pembelajaran. Pasti kita saling merindukan. Oke, terima kasih anda sekalian. Setelah menyimak video dari ibu,
Ibu harap kalian bisa menuliskan poin-poin penting dari apa yang Ibu jelaskan tadi, ya. Yang pertama, Ibu langsung saja di sini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian tahara. Jadi dan ditulis di buku adik, menjelaskan pengertian tahara. Yang kedua, menuliskan macam-macam tahara. Menuliskan macam-macam najis, ya, dan contohnya. Yang ketiga, menuliskan macam-macam hadas dan contoh hadas. Yang keempat, cara membersihkan diri atau cara tahara dari najis dan hadas. Oke, ada 4 soal Ibu tunggu. Silakan ditulis di buku tulisnya. Tulis tadi yang Ibu tadi sebutkan soal itu, kemudian jawab di buku masing-masing, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.